Baik, kita lanjutkan perbincangan sebelum Pak Nusyirwan dan juga Bang Pangi nanti berikan tanggapan. Bang Irfan, ini ada desakan kepada pemerintah untuk segera membuka sebenarnya supaya tidak semakin simpang siur isunya siapa yang ada di balik dari aksi unjuk rasa ini, Bang Irfan. Begini ya, tadi di awal saya mendengarkan ada pernyataan dari Bang Renanda gitu, bahwasannya Pak SBY ya melihat hal tersebut tuh dari media sosial gitu. Nah, saya justru sangat menyayangkan dan menyesalkan kalau kita semua ya referensinya adalah media sosial ya, bukan fakta kebenaran dari sebuah ucapan yang disampaikan. Nah, justru itulah mari kita berpikir jernih ya, sama-sama melihat konteksnya, bukan percaya dengan media sosial. Ruang media sosial itu kan kita ketahui bersama sesuatu yang masih goib lah, boleh saya katakan. Kebenarannya juga masih belum bisa kita jadikan dasar gitu. Nah, itulah yang harus kita perbaiki supaya kita jangan terjebak, kita jangan terpengaruh dengan ruang media sosial ini gitu. Nah, pemerintah kan sampai hari ini kan justru tidak pernah mengatakan sesuatu ya, atau menyebutkan nama, apalagi mengatakan Pak SBY, tidak pernah sampai hari ini, dan itu diakui oleh Pak SBY dalam video tersebut yang beredar di YouTube, dan dia meyakini pemerintah itu tidak menyebut namanya, dan dia menyatakan hubungan baik dia terhadap misalnya Pak Airlangga dan Pak Luhut ya, hubungan baiknya. Jadi ya Pak Luhut kan, jadi hal apa lagi yang harus kita pertentangkan kalau tidak ada pernyataan dari pemerintah terhadap tuduhan-tuduhan yang selama ini menyangkut tentang Pak SBY. Saya rasa itu tidak cukup untuk kita untuk memperpanjang persoalan ini. Satu hal misalnya, saya mengikuti video Pak SBY itu, ada kata-kata yang sangat luar biasa, sangat bijak yang saya dengar itu, yakni fitnah itu bisa mempermainkan kebenaran dan dan itu dinamakan juga bisa mempermainkan Tuhan. Ya. Nah, artinya kan mempermainkan Tuhan, artinya kita jangan percaya dengan fitnah, ya. Kita jangan langsung terjebak dengan fitnah, hoax ya, yang beredar di medsos. Nah, makanya kita harus berpikir jernih. Jadi saya pikir tidak usah juga kita mengatakan pemerintah itu telah menuduh si A, si B. Tidak ada sama sekali itu. Terhadap adanya perbuatan anarkis atau merusak yang terjadi dalam demo itu, biarkan nanti aparat pemerintah, aparat penegak hukum yang melakukan proses penyidikan terhadap itu, dan itu adalah perbuatan kriminal, perbuatan hukum yang harus dilakukan sanksi hukumnya. Baik. Dan itu kepada orang-orang memang dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya itu. Baik, Pak Ivan, menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum. Nah, ini mungkin langsung bisa berikan tanggapannya, Bang Pangi. Iya, Mbak Putri, saya menanggapi dari Bang Renanda ya. Bang Renanda. Jadi apa yang Bang Renanda, Wasekjen Partai Demokrat, sebetulnya saya tidak mengatakan ini baper juga, tetapi dalam permainan aktor politik atau game teori dalam politik itu sah-sah saja. Cuma kemarin Pak SBY terlalu cepat gitu. Mestinya kan agak menunggu, tenang dulu, jernih dulu, jangan terlalu direspon terlalu cepat. Tidak terlalu reaktif dan reaksioner menanggapi sebuah persoalan. Nah, itu yang menjadi catatan kita, sehingga tidak makin memperkeruh suasana politik kita. Karena apa? Dalam kondisi bangsa yang begitu sulit hari ini, apa yang dilakukan Demokrat, poin saya yang kedua, ini sudah benar. Sesuai, harus memang demokrasi yang berkualitas, memang harus ada partai oposisi yang mencoba mengimbangi jalannya pemerintahan. Check and balances itu harus jalan. Ini sudah benar apa yang dilakukan PKS dan Demokrat untuk mencoba mengimbangi kekuatan politik di parlemen, untuk mengkoreksi jalannya pemerintahan. Nah, kemudian kalau misalnya underdog efek tadi, ketika memang seolah-olah terzolimi pesannya, political meaningnya, kemudian
orang ramai-ramai berempati, kemudian partai itu mendulang populisme, sentimennya positif karena membela rakyat, justru ini harus diambil oleh Partai Demokrat dan PKS. Menurut saya kalau nggak diambil, justru partai ini tidak mendapatkan insentif elektoral, justru rugi sebagai partai pejuang rakyat gitu. Kalau ini PDIP misalnya posisinya seperti ini, PDIP sendiri Mbak Putri pasti juga makan isu ini gitu. Jangankan isu rancangan undang Omnibus Law, isu BBM aja nangis-nangis PDIP kan. Nah maksud saya tidak menyalahkan dua partai ini termasuk, tetapi benar. tolong kurangilah sense of politik kita, mudah tersinggung itu dikurangi aja. Gitu. Mungkin Bang Renanda bisa berikan tanggapan, terlalu reaktif, terlalu terburu-buru, terlalu cepat memberikan komentar sehingga bisa bikin gaduh negara kita jadinya situasi politik di sini, Bang Renanda. Pertama saya terima kasih sarannya Bang Fahmi ya. Tetapi sekali lagi coba kita dudukan pada konteksnya. Bang Ipang aja, Bang Pranda, Bang Ipang aja. Tidak memahami. Ya, Bang Ipang, oke. Baik, Bang Ipang. Jadi begini, kan yang tidak dibuka, tidak diketahui secara luas, betapa banyaknya serangan itu yang tidak kita sampaikan kepada. Nah, serangan ini udah luar biasa masif. Dan kemudian kita jangan hilangkan konteksnya, kita harus nonton video Pak SBY itu secara utuh. Itu sebenarnya kalau dari runutan pertanyaan, kemudian Pak SBY menanggapi, merespon, itu sebenarnya kan ini mengalir dari pertanyaan begitu banyaknya, pertama disinformasi mengenai naskah, kemudian bagaimana sikap Partai Demokrat, kemudian bagaimana menyikapi menurut Pak SBY itu beberapa tuduhan dari pihak aparat pemerintah bahwa ini ada dalang. Kemudian disambungkan lagi dengan beredarnya banyak sekali disinformasi yang hoax, ya, yang memfitnah, menyerang Pak SBY, Mas AHY di medsos. Jadi sebenarnya memang jangan dilihat terpisah begitu ya. Jadi sehingga Pak SBY menanggapi dengan dingin, dengan tenang, dengan sejuk, dijelaskan bahwa tidak mungkinlah pemerintah gitu. Dan juga saya juga meminta ya memang kalau ada ya janganlah ini rakyat seolah-olah dikasih informasi yang gantung, ada dalang, ya kan? Tetapi tidak diungkap siapa dalangnya. Kita dukung semua upaya pemerintah untuk membuat masalah ini tidak lebih lagi mengeras. Kita dukung supaya hal-hal ini segera teratasi. Disinformasi hoax ini bisa kita atasi. Jadi kemarin itu konteksnya Pak SBY hanyalah menjawab, merespon pertanyaan-pernyataan yang harusnya dilihat secara kesatuan utuh, konteksnya begitu ya. Jadi bukan soal baper, bukan soal ambil electoral threshold kotel efek atau apapun, nggak ada itu. Sekali lagi kita sampaikan, kalau Partai Demokrat ingin benar-benar katakanlah mengambil keuntungan dari segmen masyarakat yang tidak setuju, tidak mendukung pemerintah sekarang, ya seharusnya Partai Demokrat apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah ditolak saja semua, kan begitu logikanya. Tapi kan tidak gitu. Kita rasional gitu. Itu saya rasa yang paling penting menjadi catatan bahwa kita sangat rasional. Kemarin respon dari Pak SBY juga saya rasa sangat proporsional gitu ya. Pak Renanda, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Sepertinya Bang Irfan juga memberikan tanggapan, Pak Nusirwan juga, karena kalau kita lihat dalam tayangan tersebut, Pak SBY ini berkata bahwa sebelumnya ini juga sempat namanya dituding dan juga dikait-kaitkan termasuk juga pada aksi pada tahun 2016, sehingga Pak SBY sampai berkata bahwa apa sudah nasib saya seperti ini. Nah, mengenai hal ini sikap-sikap Pak SBY di masa lalu mungkin Pak Nusirwan bisa berikan tanggapan, tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali. Sudah sempat saya singgung di awal tadi sebelum jeda bahwa dalam tayangan videonya juga Pak Nusirwan, Pak SBY berkata bahwa ini sebenarnya bukan pertama kalinya namanya kemudian dikaitkan, dituduhkan begitu oleh rezim yang berkuasa 2016, juga disebut dikaitkan juga dengan sebuah aksi begitu. Pak Nusirwan bagaimana melihat hal ini? Apa yang disampaikan Mbak Putri ini, Mas Renda, tentu publik rakyat itu sudah begitu hafal, begitu familiar dengan sikap yang biasa dilakukan pada momen-momen event tertentu oleh yang terhormat Pak SBY. Tentu tidak hanya pada kali ini saja, tapi tadi juga sudah diungkap 2016 juga pernah menyampaikan hal yang sama, hanya berbeda materi, tapi pada momen memang event yang dari satu sisi beliau cukup cermat melihat waktu, saat untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi ungkapan perasaan itu tadi. Jadi kalau pada hari ini berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebelumnya
2016 kegiatan juga yang menimbulkan ungkapan-ungkapan rakyat pada 2016 yang lalu sama demikian juga. Jadi dari satu sisi itu merupakan hak, merupakan siapapun boleh, tidak ada larangan juga. Tapi demikian pula rakyat atau publik akan dengan cepat semakin terbiasa melihat figur-figur, apalagi mohon maaf beliau kan tokoh nasional gitu. Maka tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari apabila ada anggapan-anggapan. Ya, memang demikianlah beliau itu selalu. Rakyat menjadi terbiasa itu artinya negatif atau positif dari pandangan rakyatnya jadinya? Negatif atau positif itu tergantung yang melihat, dari sisi sebelah mana. Hanya saja bahwa bisa saja tidak menjadi hal yang salah apabila menarik sebuah event atau momen itu untuk perhitungan-perhitungan politik. Baik. Untuk perhitungan-perhitungan politik, baik itu untuk pribadi maupun untuk partai, itu ya sah-sah saja. Baik. Jadi nggak bisa juga ditolak, nggak kok saya nggak ada hubungannya sama 2024. Ya itu kan tentu harus diungkap demikian oleh rekan kita dari Demokrat ya. Kan tidak mungkin kita mengatakan nggak ada hubungannya kok, kan tidak demikian. Ya. Tapi sudah wajar bahwa itu mengambil event-event pada waktu yang sangat tepat. Catatan saya terakhir, jangan salah, belum tentu itu akan memberikan empati atau memberikan simpati, atau bahkan mungkin sedikit lebih populer gitu. Ini juga harus dihitung cermat. Apakah itu akan menjadi positif atau menjadi negatif, itu malah jadi bumerang begitu ya Pak Nusirwan ya? Ya itu tentunya pada level atau tingkatan kapasitas tokoh itu sudah bisa berhitung lah. Saya tidak dalam posisi untuk menggurui. Semua pasti sudah memiliki kapasitas untuk berhitung tersebut. Baik, Bang Renanda terakhir tanggapannya Bang. Mungkin singkat saja mengingat keterbatasan waktu kita. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak tahu ya kalau orang lain ya. Tapi bagaimana coba bayangkan seorang Pak SBY, Presiden RI ke-6, 10 tahun dia membangun dan membuat demokrasi kita maju, ekonomi kita juga tumbuh, dan segala macam kinerja-kinerjanya. Dia seorang prajurit 30 tahun di TNI dan kemudian 15 tahun di pemerintahan. Dia curahkan waktunya, seluruh pikirannya, hatinya untuk rakyat, untuk negara. Tapi kemudian ketika ada serangan, ketika ada fitnah, terus jadi nggak boleh memberikan pernyataan. Saya rasa itu juga tidak logis ya. Toh pernyataan dari Pak SBY itu juga teduh, tidak menyerang siapa-siapa. Adalah hak warga negara siapapun sebenarnya. Ketika misalnya dia terindikasi ada tuduhan-tuduhan, tentu dia punya hak untuk menjelaskan posisinya. Dia menjelaskan mengapa dia tidak mungkin melakukan itu. Itu kan pendidikan politik juga. Ingat bahwa berapa kali Pak SBY itu difitnah, kemudian diperlakukan sedemikian rupa oleh siapapun pihak, apakah itu oposisinya, apakah rakyat. Dia kan tidak pernah melakukan suatu tindakan represif. Itu tolong diingat juga. Baik Bang Renanda, terima kasih. Masih ada waktu Mbak Putri. Mohon maaf, waktunya sangat terbatas sekali. Bang Panggi, sudah cukup perbincangan kita kali ini. Mohon maaf, semoga kita bisa lanjutkan di kesempatan lainnya. Bang Panggi, terima kasih. Bang Irfan juga terima kasih. Mbak Putri, yang penting kita, Mbak Putri, yang penting kita jangan percaya dengan hoax yang beredar di medsos itu saja. Baik, Bang Irfan. Baik, Bang Irfan. Baik. Bang Renanda, makasih. Makasih semuanya. Iya, makasih Bang Renanda juga. Terima kasih Bang Irfan. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Sehat semua. Baik. Terima kasih Bang Panggi. Pak Nusirwan juga terima kasih sudah berkenan datang ke sini. Perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan.